Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD untuk menyusun rancangan DPA SKPD. Antara lain, pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan untuk dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Makanya di SIPD kan ada tiga-tiganya tuh. Ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD. Dan itu juga sebelum diverifikasi atau sebelum diverifikasi dulu kan oleh PA. Kalau sudah diverifikasi, kemudian nanti PA validasi. Nah, di situ kelihatan memang pendapatannya berapa, belanjanya berapa, dan pembiayaan SKPD-nya berapa. Kemudian selanjutnya adalah rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan. Pendapatan dari macam-macam posisi kan, mungkin dari pajak, dari retribusi, dan semuanya pasti yang berhubungan dengan tusi masing-masing. Gitu. Kemudian ketiga adalah sasaran yang hendak dicapai, fungsi program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan. Sasarannya. Kenapa sasaran di SKPD? Karena tujuan dan sasaran itu sudah diambil dari visi, misi, tujuan, sasaran. Nah, sasaran ini di breakdown sesuai tusi masing-masingnya supaya akhirnya menjadi program kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan anggaran belanja yang disediakan. Ya, yaitu pagu maksudnya. Sesuai anggaran belanja yang disediakan, sesuai pagu biasanya bahasa-bahasa yang kita sering dengar gitu ya. Kemudian rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Kemudian rencana penarikan dana setiap SKPD. Kemudian batas akhir penyerahan rancangan DPA SKPD kepada PPKD paling lambat 6 hari kerja sejak diterbitkan surat pemberitahuan untuk diverifikasi oleh TAPD. Kebayangkan kalau misalnya ada surat pemberitahuannya hanya di-share di grup, apakah yakin semuanya akan membaca? Tanyakan sama TAPD. TAPD bisa nggak setiap ada surat pemberitahuan tentang rancangan DPA SKPD kejapri ke kami semua tim yang ada di SKPD. Tanya begitu. Itu kan bisa jadi solusi. Sehingga dengan keterbatasan waktu 3 hari dan 6 hari ini bisa kita gunakan secara efektif dan efisien dengan tim yang ada di masing-masing SKPD. Kemudian yang terakhir batas akhir penetapan rancangan DPA SKPD. Batas akhirnya ada. Jelas kan akhirnya yang tadi kemarin saya sampaikan, semua yang ditulis di Peraturan Menteri Dalam Negeri ini tidak terlepas dari istilah atau unsur-unsur yang namanya 5W1H. Artinya Bapak Ibu bekerja dimanapun sebagai apapun harus jelas 5W1H-nya. Kalau nggak jelas ditanyakan ke TAPD, ditanyakan ke kepala SKPD, atau ditanyakan ke PPKD. Tanya. Karena ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Nah, sama. Kalau malu bertanya, nanti telat untuk mengumpulkan berkas DPA SKPD-nya. Kalau telat ya pasti kepala daerah kalau tahu akan mencak-mencak. Kalau misalnya masyarakat tahu akan kecewa gitu. Toh kan Bapak Ibu sudah digaji di awal bulan. Kan bedanya gitu. Saya dan Bapak Ibu digaji di awal bulan. Kalau di swasta digaji akhir bulan. Artinya di birokrasi itu sudah digaji dulu baru kerja. Kalau di swasta kan kerja dulu baru digaji. Nah itu. Masa sih Bapak Ibu telat ngumpulinya untuk memberikan pelayanan. Nah itu maksudnya. Revolusi mental seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tes bagian kedua, penyusunan rancangan DPA SKPD. Kepala SKPD menyusun rancangan DPA SKPD berdasarkan surat pemberitahuan kepala daerah dan menyerahkan rancangan DPA SKPD dan telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 hari setelah surat pemberitahuan diterima. Nah, itu kan biasanya dengan mulai menggunakan SIPD, itu TAPD atau PPKD kan bilang, kita mulai input ya ke SIPD. Hari ini dari jam sekian harus jam sekian. Sebelum diinput SKPD, di SIPD, Bapak Ibu nggak ada salahnya tulis manual dulu.
disepakati dulu dalam format manual. Oke nggak nih? Oke nggak pendapatan sekian? Oke nggak pembiayaan belanja sekian? Oke nggak pembiayaan sekian? Kalau oke baru kita input telepon ke TAPD. Oke bos, Bapeda tolong bukakan dong, kita mau input. Oke, kan paling lambat 6 hari. Jadi Bapak Ibu juga bisa menyelesaikan 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian. Yang penting jangan sampai lebih dari 6 hari. Itu maksudnya. Oke, di rancangan DPA SKPD ya ada formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA SKPD yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA SKPD, DPA pendapatan SKPD. Akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok dan jenis belanja yang diisi dalam DPA belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang diisi dalam DPA pembiayaan. Kalau Bapak Ibu pengen tahu pendapatan itu apa saja, belanja itu apa saja, Bapak Ibu bisa lihat contohnya nanti formulir-formulirnya. Atau juga Bapak Ibu bisa baca di PP 71 tahun 2010 ya, itu 2010 ya. Kemudian Permendagri 64 tahun 2013. Itu ada semuanya tentang belanja apa aja, breakdown-nya belanja apa saja. Kemudian kodifikasinya juga ada. Rancangan DPA dan pendapatan SKPD juga harus mencakup di dalamnya dalam rancangan DPA SKPD, yaitu formulir yang digunakan untuk menyusun DPA pendapatan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan. Nah, Bapak Ibu yang baru tentang bendahara minimal harus tahu yang sudah pernah dilakukan tahun sebelumnya seperti apa. Dilihat, dibaca, dilihat, dipahami, disesuaikan dengan materi atau Permendagri 77 yang kita pelajari ini. Dicocokkan, oh ini. Jadi harus lihat realnya gitu. Kalau Bapak Ibu hanya lihat PowerPoint-nya saja itu nggak maksimal. Bapak Ibu harus tanya kepada teman-teman yang sudah lama di sana. Kemudian ada juga cakupan rancangan DPA belanja juga SKPD ya. Kemudian ada rancangan DPA rincian belanja SKPD. Ada rancangan DPA pembiayaan SKPD. Semuanya ada menurut kelompok, jenis objek, rincian objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan dan sebagainya. Itu rinci di sana ya di DPA SKPD. Nah, setelah itu ada bagian ketiganya, menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. Ketiga, bagian penyampaian rancangan DPA SKPD dan verifikasi DPA SKPD. Setelah menerima rancangan DPA SKPD, PPKD menyampaikan rancangan DPA SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi, ya kan? Kemudian yang B-nya TAPD adalah tim anggaran pemerintah daerah yang isinya orang-orang pilihan, orang-orang yang mampu, jadi tim yang dikoordinatori oleh Sekda ya. Biasanya orang bagian perencanaan, Bapeda, BPKAD, kemudian dari masing-masing OPD yang untuk membantunya, termasuk mungkin inspektorat. Ya. APIP. Tim anggaran pemerintah daerah melakukan verifikasi atas rancangan DPA SKPD paling lambat 6 hari sejak diterimanya rancangan DPA SKPD. Verifikasi rancangan DPA SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain. 1. Standar harga satuan yang ditetapkan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Jadi setiap misalnya Bapak Ibu merancang membuat DPA harus lihat standar harga satuan yang sudah ditandatangani oleh kepala daerah gitu. Nah, di kepala daerah timnya juga jangan sampai telat ya, BPKAD jangan sampai telat untuk men-share standar harga satuannya yang sudah ditetapkan. Kemudian analisis standar biaya belanjanya, kemudian rencana kebutuhan barang milik daerahnya, RKABMD-nya. Nah, itu yang tadi saya bilang kan,
yang teknis-teknis yang penting dalam menjalankan pemerintahan daerah adalah perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, kemudian sampai pengelolaan barang milik daerah. Nah, pengelolaan barang milik daerah ada di nomor 3 itu. Masuknya ke rencana kebutuhan barang milik daerah. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu di daerah holistik ini nih ya. Nanti Bapak Ibu yang sudah belajar tentang keuangan transfer kepada teman-teman yang tidak belajar keuangan. Bapak Ibu yang nanti pernah belajar perencanaan kebutuhan barang milik daerah ditransfer kepada teman-teman yang tidak. Nah, itu penguatan namanya. Kemudian standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan atau dana otonomi khusus. Nah, ini ada petunjuk teknisnya. Ya, berarti artinya komunikasi dan kolaborasinya harus terus digali, harus terus diciptakan. Karena untuk menentukan DPA itu tidak mudah. Makanya harus ada tim yang khusus dan itu paling lambat 6 hari katanya sejak diterimanya rancangan DPA SKPD. Kemudian yang C-nya berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada TAPD. Kemudian bagian 4 persetujuan dengan pengesahan DPA SKPD. PPKD melakukan pengesahan DPA SKPD atas rancangan DPA SKPD yang telah mendapatkan persetujuan sekretaris daerah. Berat tuh. Jadi sekretaris daerah harus menyetujui semua DPA SKPD. Berarti berat. Makanya kalau tidak bekerja tidak secara tersistem, terstruktur, terarah, terukur dan termudah, ya belingsatan nanti kita kerjanya secara tim, kan gitu. Nah, ini format-formatnya nih ya. Sebelum istirahat nih saya sampaikan. Saya sudah kasih nih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal lihat sendiri. Di sini ada dokumen terkait yang digunakan untuk penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. Coba kita lihat ya. Halaman 217. Saya sudah siapkan nih Bapak Ibu. Halaman 217 mana nih? Oke, sini 217. 217. Nah, langsung 217. 217 217. Oke. 217. Nah, inilah form-formnya nih, ya kan? Dokumen terkait, ya, ilustrasi dokumen DPA SKPD antara lain. Ini ada logo pemerintah daerahnya, Kabupaten Tangerang, ya. Kemudian di sini tertulis judulnya persetujuan rekapitulasi dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, ya. Perangkat daerah apa, tahun anggaran kapan. Berdasarkan hasil verifikasi tim anggaran pemerintah daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, nama ya kan, menyetujui untuk melakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah kota apa sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun anggaran. Nah, ini semua ada semua nih contoh-contohnya. Nah, Bapak Ibu tuh harus aktif juga nih. Kan dari kemarin sampai sekarang Bapak Ibu udah banyak-banyak istilah, jangan sampai keliru lagi tuh. Ini juga ada ringkasan DPA SKPD, SKPD-nya, SKPD mana, formulir DPA SKPD, ini pendapatannya, belanjanya, penerimaan pembiayaan, kan atau defisit, pengeluaran pembiayaan, rencana realisasi penerimaan per bulan, rencana penarikan dana per bulan, ya kan? Oke, nah ini pengguna anggaran tanda tangan di sini. Ini PPKD juga mengesahkan di sini kan. Ini daerah ya. Oke, ini tim anggaran pemerintah daerahnya siapa-siapa tanda tangan. Sesuai dengan periodisasi SPD. Nah ini, jadi isinya nominal-nominal sesuai periode SPD. Sudah dibagi-bagi. Oke. Format DPA pendapatan SKPD, ini formatnya seperti ini. Ya. Nah itu nanti Bapak Ibu harus melihat dulu ya. Kalau Bapak Ibu hanya melihat peraturan yang realnya tidak melihat, ya itu nanti tidak akan efektif. Ya. Ini kita masuk sekarang tentang penyiapan kas pemerintah daerah. Ya kan?
anggaran kas gitu ya adalah perkiraan arus masuk kas yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periodenya. Menegaskan bahwa penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut. Satu, yang pertama, A. PPKD, Pejabat Pelaksana Keuangan Daerah selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD. Jadi yaitu disusun ya per bulan. Kemudian B, anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD. Terkait dengan hal seperti atas, Permen ini mengatur satu, penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek, pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA dan anggaran kas daerah SKPD. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan yang penerimaan pembiayaan dicatat di dalam dokumen anggaran kas masuk untuk memuat jumlah anggaran. Oke. Ini ketentuan pelaksanaannya. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya. Nanti ada formnya Bapak Ibu di lampirannya nanti dokumen yang terkait apa saja. Kemudian Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada BUD paling lambat 3 hari sejak DPA SKPD disahkan. Kemudian kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2 hari sejak diterimanya anggaran kas dari SKPD. Kemudian D, kuasa BUD dalam melaksanakan verifikasi anggaran kas SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam DPA SKPD, jadwal pelaksanaannya, alokasi rencana penarikan dana dalam DPA, ya. Kemudian kuasa BUD berdasarkan anggaran kas SKPD yang telah diverifikasi menyusun rancangan anggaran kas pemerintah. Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah kepada PPKD selaku BUD. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah daerah yang disampaikan kuasa BUD paling lama 1 hari sejak dokumen. Ilustrasi dokumen anggaran kas antara lain sebagai berikut. Format anggaran kas pemerintah daerah dan format anggaran kas SKPD. Nah ini formatnya di halaman 227, 228. Ya, halaman 27, 228. Di sini kita lihat 227. Nah, itu dia. Ini dia ilustrasi dokumen anggaran kas antara lain sebagai anggaran format kas pemerintah daerah. Nah, ini formatnya ini per bulan nih. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya. Ya, saldo awal kas ya. Ini saya gedein ya. Nah, ini Bapak Ibu yang belum pernah melihat itu atau belum tahu ini mudah-mudahan nanti melihat realnya di daerah seperti apa formatnya. Terus ini ada pendapatan asli daerah tahun anggaran ini berapa triwulan, kita. Oke, kemudian pajak daerah, pendapatan transfernya dan sebagainya. Oke, saya ke Zoom nanggung. Oke. Alokasi belanja dan pengeluaran pembiayaan ini di sini ada per bulannya Bapak Ibu nih, ya. Kenapa per bulan? Biar nanti Bapak Ibu bisa melihat ini anggaran kasnya, biar nanti bulan ini masih ada berapa uangnya, bulan nanti masih ada berapa uangnya. Nanti itu ada SPD-nya. Nanti tinggal dicairkan berapa. Oke. Kemudian dokumen terkait lagi satu lagi adalah format anggaran kas SKPD-nya. Hampir sama formatnya ini per SKPD, ya. Ya, rekapan rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan, ya. Kemudian jumlah rencana pendapatan dan sebagainya. Ini
kepala SKPD masing-masing. Oke. Nah, ini kemudian selanjutnya ada yang namanya SPD selanjutnya. Kemarin sebenarnya sudah disampaikan kan bahwa urutan-urutannya kan dari APBD, kemudian ke DPA, SKPD, baru SPD. Nah, kita masuk ke SPD nih. SPD. Surat penyediaan dana. Surat penyediaan dana adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan membayar SPP atas pelaksanaan APBD. Ya, berdasarkan PP 12 2019 mempertimbangkan anggaran kas pemerintah daerah, ketersediaan dana di kas umum daerah, dan penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPK SKPD. Sama. SPD itu apa? What? Ya, surat penyediaan dana. How? Ya, bagaimana caranya? When? Kapan? Biasanya ada 3 hari, 6 hari, dan sebagainya. Penjadwalannya juga dilihatkan, diperlihatkan. SPD dimaksud disiapkan oleh kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD untuk ditandatangani. PPKD adalah pejabat pejabat pengelola keuangan daerah, ya kan? Ditandatangani. Terkait hal tersebut di atas, peraturan menteri ini mengatur 1. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap periode. Dasarnya itu, ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi nanti di depan ada permintaan pembayaran tapi tidak melihat SPD. Kemudian untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana konflik sosial dan atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD, ya kan? Kemudian PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terjadi kondisi sebagai berikut. Pertama, keterbatasan dana pada RKUD dan rekening kas umum daerah yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam penganggaran. Kedua, perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat. Ketiga, perubahan SPD menjadi sumber permintaan pembayaran berikutnya. Dan semuanya otomatis harus juga ditandatangani oleh PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, perubahan-perubahan. Nah, itu jelas sehingga nanti bisa ditelusuri. Makanya setiap audit BPK itu, BPK pasti ada kemampuan untuk investigasi. BPK paling enak tuh jadi BPK dan jadi anggota dewan. Hampir sama. BPK itu kan cuma bertanya, mendengar, terus melihat sesuai nggak dengan apa peraturan yang berlaku. Pertanyaannya pertanyaan terbuka, sehingga pada saat nanti, biasanya Bapak Ibu nanti suatu saat mungkin ada pemeriksaan BPK, ditanya itu sama beliau beberapa pertanyaan yang terbuka. Dengan ditanya begitu, nanti terlihat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan apa tidak. Ini ada sesuatu yang disembunyikan apa tidak. Nah, itu dilihat dari body language-nya, intonasinya, dan volumenya. Makanya komunikasi efektif itu pasti harus ketemu. Nah, itu dilatih juga itu BPK itu untuk bagaimana strateginya untuk menginvestigasi, untuk mencari kebenaran dari suatu kegiatan atau pelaporan. Jadi bukan mencari kesalahan, jadi benar apa tidak, sesuai apa tidak. Makanya nanti hasil pemeriksaan BPK ada kalimat disclaimer, wajar dengan pengecualian dan wajar tanpa pengecualian. Nah, pada saat ketentuan pelaksanaannya, kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD. Jadi semua yang sudah disahkan oleh PPKD, SPD-nya disampaikan kepada Kepala SKPD. Kepala SKPD juga harus bisa memonitor uang yang tersedia berapa ya di SKPD beliau yang ada di PPKD BUD itu. Nah, ini ada ilustrasi dokumen SPD-nya di halaman 229 231. Nah, di sini kelihatan.
229, 231. Nah, 229 nih. Nah, ini tentang surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran PPKD selaku BUD. Artinya berat juga ya jadi PPKD dan BUD ya. Tapi ini tidak akan berat kalau memang sesuai dengan tata tertibnya. Tertib ya. Tertib dalam penganggarannya. Yang tadi saya bilang sesuai dengan apa yang direncanakan, tinggal dilaksanakan. Apa yang direncanakan kita laksanakan. Kemudian kita tata usahakan. Itu udah runtun itu aman. Kalau ada post major tinggal ada perubahan. Ya, perubahan juga ditetapkan lagi jadi SPD-nya lagi. Jadi jelas. Nah, itu isi dari surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran PPKD BUD ini menimbang bahwa untuk melaksanakan anggaran berbelanja sub kegiatan tahun anggaran sekian berdasarkan DPA SKPD dan perubahan DPA SKPD dan anggaran kas yang telah ditetapkan perlu disiapkan pendanaan dengan menerbitkan surat penyediaan dana. Kan? Mengingat peraturan daerahnya apa? Pasti di sini peraturan daerah tentang penetapan APBD atau perubahan APBD kabupaten kota. Nah, peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Kemudian DPA SKPD kabupaten kota tahun sekian. Nah, ini dan lain-lain. Makanya dari awal saya sampaikan Bapak Ibu sebagai bendahara atau nanti calon kepala SKPD jangan hanya paham hanya sebagian daripada siklus pengelolaan keuangan daerah. Ya, siklus pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya adalah perencanaan. Nah, kalau sudah dalam perencanaan itu sudah terjadilah perda tentang penetapan APBD. Nah, di sini nih harus dibaca juga. Bendahara juga wajib baca biar nanti pada saat promosi tidak kaget, ya kan? Kemudian ada turunannya perda, peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penjabarannya seperti apa? Nah, di situ juga ada DPA SKPD masing-masing kabupaten kota. Memutuskan bla 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 dasar penyediaan APBD apa bla 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 ditunjukkan kepada. Nah, ini juga Bapak Ibu yang mungkin belum pernah melihat ya sebaiknya nanti dilihat. Nah, untuk tugas Bapak Ibu saya sih mohon begini Bapak Ibu. Ya. Ini mudah-mudahan dilakukan ya. Nanti pertemuan 2 hari ke depan saya kepengen Bapak Ibu masing-masing membuat, mungkin Pak Amir catat ya Pak Amir ya. Jadi Bapak Ibu saya harapkan, ini biar terbiasa saya gaya coach begini. Saya kepengen nanti Bapak Ibu 2 hari kemudian mengumpulkan data nama-nama pejabat yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Nah, di masing-masing OPD. Ya, masing-masing OPD dan juga tentunya juga di PPKD dan BUD ya. Karena ada prinsip tak kenal maka tak sayang. Kalau Bapak Ibu tahu namanya kan tahu, akhirnya kalau ada apa-apa langsung ke beliau. Jangan lewat orang lain. Ya, saya berharap ya Pak Amir ya, mudah-mudahan dua hari ke depan saya kepengen semua peserta mengumpulkan nama orang-orang di daerah dan OPD masing-masing. Satu, nama PPKD-nya siapa. Ya, kalau kepala daerah pasti udah sama semua ya, udah pasti tahu kepala daerah sekdanya. Pokoknya ya boleh nama kepala daerahnya siapa, nama sekdanya siapa, ya saya yakin kalau ditanya belum tentu apal nama lengkapnya ya kan. Kemudian habis kepala daerah PPKD-nya sebagai BUD-nya siapa ya yang berhubungan dengan pencarian dana. Kemudian tentunya Bapak Ibu juga harus tahu pengguna anggaran, kepala badannya, kepala SKPD-nya siapa. Kemudian PPK-nya siapa. Kalau bisa Bapak Ibu juga melihat SK-nya gitu. Saya yakin itu belum pernah dilakukan. Benar apa benar banget? Betul. Betul kan? Ya, itu sepele. Jadi saya pengen Bapak Ibu ketemu saya jangan anggap kecil hal sepele, jangan anggap sepele hal kecil. Karena kita itu melakukan pekerjaan di birokrasi harus ada peraturan atau kebijakan atau ketetapan yang harus kita tahu. PPTK-nya siapa itu juga harus tahu. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu kenal pejabat-pejabat yang berhubungan dengan keuangan daerah itu ada chemistry-nya, ada emosionalnya dan satu sama lain makin kenal. Dan tidak ada salahnya bisa jadi
pejabat-pejabat yang di atas Bapak Ibu juga mungkin ada yang belum paham atau ada yang lupa tentang apa isi Permendagri, apa tugas dan wewenangnya kan gitu, nggak salah nih Pak. Ya, Pak, Bapak sebagai apa nih? Misalnya kita anggap aja anak baru nih ya. Pak sebagai apa? Oh, Bapak sebagai PPTK. Oh, nih Pak, Bapak nih baca nih Pak, ini tugas Bapak nih. Tapi tetap kita bantu Bapak, gitu kan? Nggak salah juga ke kepala dinasnya, kepala SKPD-nya. Siapa tahu beliau tuh sibuk dengan pekerjaan yang lain atau yang berhubungan dengan arahan-arahan kepala daerah masing-masing. Nah, itu yang belum dilakukan. Sehingga nanti lama-lama khusus Kabupaten Tangerang setelah ketemu saya kerjanya benar-benar sekali lagi saya ulangi biar terbiasa dan tertanam di otak Bapak Ibu semuanya tersistem, terstruktur, terarah, terukur dan cari yang termudah. Termudah itu. Amin. Amin. Ya itu nanti slide saya mempermudah Bapak Ibu insya Allah karena ada halaman-halamannya ya. Setuju Bu Nur Hayati? Setuju Pak. Alhamdulillah. Betul, ini ada lampiran surat penyediaan dana, ada nomor SPD-nya, tanggal SKPD-nya apa, periodenya apa. Nah, seperti ini nih, program kegiatan, subkegiatannya ada kodifikasinya. Ya, syukur-syukur Bapak Ibu juga sudah paham nanti tentang Permendagri 90 tentang kodifikasi DSPD ya, dan surat edarannya, nominalnya dan sebagainya. Penandatangannya, nah, PPKD selaku BUD. Nah, saya yakinnya pasti ada beberapa Bapak Ibu yang di sini sekarang tidak tahu nama lengkap PPKD-nya siapa, ya kan? Ya, nah itu juga akan nanti saya cek sama nggak jawabannya kan satu daerah paling yang beda PA-nya saja, yang beda PPK-nya saja, PPK SKPD, yang beda KPA-nya juga. Jangan lupa ya, PA, KPA, PPK, SKPD ya. Kalau Bapak Ibu bendara unit berarti Bapak Ibu juga harus ada KPA unit SKPD-nya. Kalau Bapak Ibu bendara unit, Bapak Ibu juga harus tahu PPK unit SKPD-nya. Nah, itu artinya Bapak Ibu memahami apa yang kita pelajari kemarin tentang kelembagaan. Oke. Jadi harus dikumpulkan itu.